Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adan Wafi Aqua, mahasiswa perencanaan dan kota, Fakultas Teknik Universitas Sulawesi Barat. Jadi, dalam video ini saya akan membahas salah satu masalah penting dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu ketersediaan air bersih, yang merupakan bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan nomor 6 atau TPB 6, yang menyebutkan menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih serta sanitasi untuk semua. Jadi, pertama kita harus tahu pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals itu apa. Jadi, Sustainable Development Goals itu adalah serangkaian tujuan global yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang biasa kita sebut dengan PBB untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan juga lingkungan hingga tahun 2030. Jadi, ada 17 SDGs yang mencakup berbagai aspek penting seperti pengatasan kemiskinan, kesehatan yang baik, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, dan perlindungan lingkungan. Salah satu dari SDGs yang spesifik adalah target pembangunan berkelanjutan 6 atau TPB 6 yang berfokus pada air bersih dan sanitasi. Target ini bertujuan untuk memastikan akses universal dan keberlanjutan terhadap air bersih dan sanitasi yang aman untuk semua orang di seluruh dunia. Hal ini termasuk meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, efisiensi penggunaan air, dan membangun infrastruktur sanitasi yang layak. SDGs secara keseluruhan merupakan kerangka kerja global yang penting untuk mengatasi tantangan pembangunan yang kompleks di seluruh dunia sambil memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan juga inklusi sosial. Jadi, studi kasus yang akan saya angkat dalam video ini adalah permasalahan di Desa Doda, tepatnya di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi, desa ini itu mengalami krisis air bersih, terutama di saat musim kemarau. Masyarakat di sana harus berjalan jauh untuk mengambil air dari sumber alami seperti sungai atau mata air yang debitnya terus menurun tiap tahunnya. Kondisi ini tidak hanya menyulitkan aktivitas sehari-hari, tapi juga berdampak pada kesehatan karena air yang digunakan tidak selalu bersih dan juga aman. Menurut laporan BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan juga beberapa sumber berita lokal, masalah air di Desa Doda sudah terjadi bertahun-tahun. Ini memperlihatkan bahwa masih ada wilayah-wilayah di Indonesia yang belum tersentuh infrastruktur air bersih yang layak. Lalu, apa solusi yang bisa kita berikan terhadap masalah ini? Salah satu solusi yang bisa diterapkan adalah pengembangan sistem pengelolaan air bersih berbasis komunitas atau Community Based Water Management, yang dimana solusi ini itu mencakup beberapa strategi yang didukung oleh data dan kajian literatur. Yang pertama, pemetaan sumber daya air lokal. Dengan bantuan teknologi seperti GIS, kita bisa mengidentifikasi potensi air tanah dan juga mata air dangkal di sekitar desa. Jadi kajian dari sumber berita yang saya bawa itu adalah Suara dan timnya tahun 2021 membuktikan bahwa pendekatan ini itu adalah pendekatan yang efektif untuk menentukan lokasi sumber bor daerah rawan kekeringan. Dan juga strategi yang kedua itu pembangunan infrastruktur air sederhana. Misalnya penampungan air hujan atau rainwater harvesting dan juga sumur bor dangkal yang bisa digunakan secara kolektif oleh warga. Data dari Kementerian PUPR tahun 2022 menyebutkan bahwa sistem penampungan air hujan ini mampu memenuhi 40-60% kebutuhan rumah tangga, terutama di saat musim kemarau. Strategi ketiga adalah pemberdayaan masyarakat. Jadi, strategi kita ini itu memfokuskan kepada warga itu perlu diedukasi tentang pentingnya menjaga sanitasi dan menggunakan air secara efisien. Nah, UNICEF mencatat bahwa edukasi semacam ini bisa menurunkan kasus penyakit akibat air kotor hingga 35%. Dan yang terakhir adalah kolaborasi multipihak atau dikenal sebagai pendekatan pentahelix, yaitu kerjasama antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, LSM, dan masyarakat. Kajian dari Nugroho dan timnya pada tahun 2020 menyebutkan bahwa pendekatan ini mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan
karena melibatkan semua unsur yang relevan. Jadi, melalui strategi-strategi yang tadi saya sebutkan, kita tidak hanya menyelesaikan masalah kekurangan air, tetapi membangun kemandirian masyarakat dalam mengelola sumber daya mereka sendiri secara berkelanjutan. Demikian penjelasan saya. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi bahan referensi bersama bahwa air bersih adalah hak dasar bagi setiap warga negara dan kita semua punya peran untuk mewujudkannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.